Kebanggaan tersendiri, Francisco Rivera bicara usai Persebaya lolos Asian Cup. Kekalahan menyakitkan, Persebaya dihajar 1-3 dari Bali United di kandang sendiri. Sering jadi ancaman, Irfan Jaya selalu cetak gol saatnya direkrut lagi. Wajib diketahui, primadona bonek mania akan hengkang 68% out. Angin segar, Rahmat Irianto kembali ke Surabaya terpaksa tinggalkan Persib. Musim yang sulit untuk kita, kata Francisco Rivera. Pencetak gol Persebaya di laga ini, Francisco Rivera, mengaku sulit mengejar ketertinggalan 2 gol dari Bali United yang bermain efektif lewat skema serangan balik cepat. Setelah 3-1, susah bagi kami mengejarnya. Ini musim yang sulit, tapi kami tetap bangga dengan apa yang kami capai musim ini, kata Rivera. Rivera juga bersyukur bisa kembali masuk nominasi pemain terbaik Liga 1 2024-2025, meski harus beradaptasi dengan peran baru yang lebih kolektif. Kekalahan 1-3 dari Bali United menjadi pelajaran berharga bagi Persebaya Surabaya. Meski gagal menutup musim dengan kemenangan, Bajul Ijo tetap menatap optimis musim depan, termasuk tampil di Asian Cup dan mengejar gelar juara Liga 1 2025-2026. Persebaya harus kalah di laga terakhir hadapi Bali United. Persebaya Surabaya mengakhiri BRI Liga 1 2024-2025 dengan kekalahan. Bajul Ijo disikat Bali United 1-3 di kandang. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya kebobolan cepat, Irfan Jaya membawa Bali United memimpin sejak menit ke-4. Persebaya makin menderita di menit ke-27. Rahmat Arjuna memperbesar keunggulan tim asuhan Stefano Cugurateco menjadi 2-0 lewat golnya pada menit ke-27. Situasi itu tak bisa dikejar Persebaya. Meski beberapa kali mengancam, tim asuhan Uston Nawawi tetap tertinggal 0-2 hingga istirahat. Di babak kedua, laga berjalan lebih panas. Persebaya Surabaya sempat memperkecil skor menjadi 1-2 lewat aksi Francisco Rivera yang menjebol gawang Bali United di menit ke-65. Terus menekan, Bali United bisa menambah keunggulan di menit ke-82. Boris Kopitovic mencetak gol ketiga tim tamu, mengubah skor menjadi 3-1. Hasil ini membuat Persebaya Surabaya mengakhiri BRI Liga 1 2024-2025 dengan raihan 56 poin dari 34 laga, finish di peringkat 4 klasemen Liga 1. Irfan Jaya saatnya kembali ke Persebaya Surabaya lagi. Irfan Jaya, pemain yang telah membuktikan kualitasnya di lapangan, kembali menjadi sorotan publik. Dengan catatan gol yang impresif setiap kali menghadapi Persebaya Surabaya, mantan klubnya, Irfan Jaya menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk bersinar. Manajemen Persebaya diharapkan dapat bergerak cepat saat bursa transfer pemain dibuka. Irfan Jaya adalah pemain yang memiliki kualitas dan dapat menjadi aset berharga bagi tim. Dengan kehadiran Irfan Jaya, Persebaya dapat meningkatkan kekuatan serangannya dan menjadi lebih tangguh di lapangan. Irfan Jaya memiliki pengalaman dan kemampuan yang dapat membantu Persebaya mencapai kesuksesan di musim depan. Mari kita tunggu keputusan manajemen Persebaya terkait Irfan Jaya. Harusnya manajemen dapat membuat keputusan yang tepat untuk kebaikan tim. Menurutmu gimana dulur? Layakkah Irfan Jaya kembali ke Persebaya Surabaya lagi musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bonek mania bakal kehilangan satu idolanya. Transfer rungkat bakal dialami Persebaya Surabaya di akhir musim 2024-2025. Ada satu primadona bonek mania yang selangkah lagi out dari Persebaya Surabaya. Sosok tersebut adalah Mohamed Rashid, gelandang asing Persebaya Surabaya. Diketahui, Mohamed Rashid adalah satu di antara pemain yang didatangkan Persebaya Surabaya di awal musim 2024-2025. Sejak bergabung, Mohamed Rashid langsung menjadi idola bonek mania.
Kehadirannya berhasil membuat lini tengah Persebaya Surabaya menjadi hidup dan momok bagi lawan-lawan. Perannya dalam memutus serangan lawan dan membantu menyuplai serangan Persebaya Surabaya layak mendapat acungan jempol. Namun, kebersamaan Mohamed Rashid dengan Persebaya Surabaya dan Bonek Mania tampaknya akan segera berakhir. Sebab Mohamed Rashid Santer dikabarkan akan out dari Persebaya Surabaya di musim 2025-2026 mendatang. Rahmat Irianto kembali perkuat Persebaya Surabaya. Gelandang Persib Bandung, Rahmat Irianto memastikan dirinya bakal kembali ke Surabaya setelah kompetisi musim ini berakhir. Seperti diketahui, musim 2024-2025 ini menjadi musim yang sangat berat untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Pasalnya, Rahmat Irianto hanya mencatatkan 12 kali penampilan bersama Persib di sepanjang musim ini. Cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang dialami Rian pada awal putaran kedua membuatnya harus menepi hingga akhir musim. Sementara itu, Irianto pun dikabarkan bakal kembali ke mantan klubnya, Persebaya, pada musim depan. Kabar tersebut kian berhembus kencang lantaran hingga saat ini manajemen Persib masih belum menentukan nasib sang pemain. Pertahankan pemain lokal Persebaya yang berpotensi. Liga 1 musim ini akan segera berakhir, dan saatnya bagi Persebaya untuk mempersiapkan diri untuk musim depan. 3 pemain lokal Persebaya, Tony Firmansyah, Malik Rizaldi, dan Catur Pamungkas, telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan sangat cocok dengan gaya bermain Persebaya. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari tim di musim depan. Kami berharap manajemen Persebaya dapat mempertahankan mereka untuk terus mengembangkan bakat mereka. Dengan mempertahankan pemain-pemain lokal yang berbakat, Persebaya dapat membangun tim yang kuat dan berprestasi di musim depan. Tony Firmansyah, Malik Rizaldi, dan Catur Pamungkas telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan memiliki masa depan yang cerah di Persebaya. Kami berharap manajemen Persebaya dapat membuat keputusan yang tepat untuk mempertahankan mereka dan membangun tim yang kuat di musim depan. Menurut dulur semua, pemain lokal siapa saja yang patut bertahan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Salam perpisahan untuk Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah, pemain yang telah mengabdikan dirinya selama 3 musim di Persebaya, kini harus mengucapkan selamat tinggal. Kontrak Andre Octaviansyah telah habis, dan manajemen Persebaya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Ini menandai akhir dari perjalanan Andre bersama tim. Selama 3 musim, Andre Octaviansyah telah mencatatkan 52 penampilan, 1 gol, dan 2 assist. Prestasinya akan selalu diingat oleh pendukung Persebaya. Andre Octaviansyah telah menjadi bagian penting dari tim dan telah memberikan kontribusi besar bagi Persebaya. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. Salam perpisahan untuk Andre Octaviansyah, semoga kariernya di masa depan semakin sukses. Patut untuk dinantikan kemana Andre Octaviansyah akan berlabuh setelah berpisah dengan Persebaya. Berharap perjalanan Andre Octaviansyah di masa depan dia akan mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi. Gimana komentarmu dulur mengenai kabar berpisahnya Andre Octaviansyah dengan Persebaya? Tulis di kolom komentar. Kenapa Hidayat tidak diperpanjang saja kontraknya? Manajemen Persebaya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Muhammad Hidayat, dan akhirnya Muhammad Hidayat memutuskan resmi berpisah dengan Persebaya akhir musim ini. Meskipun Muhammad Hidayat telah memberikan kontribusi besar bagi Persebaya dan merupakan legenda tim, manajemen telah membuat keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Keputusan ini diambil oleh manajemen, meskipun Muhammad Hidayat sedang mengalami cedera. Manajemen tampaknya telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan ini. Hidayat telah menjadi bagian penting dari Persebaya dan telah memberikan banyak kontribusi bagi tim. Namun, keputusan manajemen untuk tidak memperpanjang kontraknya sudah final. Manajemen Persebaya telah membuat keputusan ini dengan mempertimbangkan kepentingan tim di masa depan. Kami semua akan terus memantau perkembangan selanjutnya terkait keputusan ini dan bagaimana Persebaya akan membentuk skuad mereka di musim depan.